Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan membacakan sedikit materi yang telah kami buat mengenai ciri-ciri kesehatan mental atau jiwa dari kelompok 6. Baiklah, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olandang Reni dengan NIM 2030502080. Perkenalkan, saya adalah Orn Olivia dengan NIM 2020502072. Perkenalkan, nama saya Dandi Pratama, NIM 2030502084. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri gangguan kesehatan mental. Sebenarnya, jika berbicara mengenai gangguan kesehatan mental, jenisnya ada banyak sekali. Beberapa yang umum terjadi adalah depresi, gangguan bipolar, gangguan kecemasan, PTSD, OCD, dan psikosis. Ada jenis gangguan kesehatan mental yang hanya terjadi pada suatu kelompok orang. Misalnya, postpartum depression yang hanya terjadi pada wanita setelah melahirkan. Meski jenisnya ada banyak, ada beberapa gejala umum yang dialami seorang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental juga bisa mempengaruhi kesehatan fisik. Itulah sebabnya orang dengan gangguan kesehatan mental sering mengeluhkan gejala yang mengganggu kehidupan dan gejala pekerjaan mereka. Gejala tersebut dapat berupa perubahan suasana hati, kepribadian, kebisaan, dan penarikan diri dari lingkungan sosial. Secara umum, berikut ciri-ciri seorang mengalami gangguan kesehatan mental. Yang pertama, mereka merasa sedih berkepanjangan, kadang tanpa sebab yang jelas. Dan yang kedua, mereka mati rasa atau tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, merasa lelah yang sangat signifikan, tidak berenergi dan mengalami masalah tidur. Yang keempat, itu sering marah berlebihan dan sangat sensitif. Yang kelima, merasa putus asa dan tak berdaya. Yang keenam, sering merasa bingung, khawatir, atau takut. Yang ketujuh, memiliki pengalaman buruk yang tidak bisa dilupakan. Yang kedelapan, mengalami delusi, paranoia, atau halusinasi. Yang kedelapan, merasa takut atau khawatir berlebihan atau dihantui perasaan bersalah. Lalu selanjutnya, perubahan suasana hati yang drastis dan cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Lalu tidak mampu mengatasi masalah stres atau masalah sehari-hari, memiliki pikiran untuk bunuh diri. Sekian kurang lebih presentasi dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Saudara Yolanda. Hampir setiap gangguan kesehatan mental tidak bisa diketahui penyebab secara pasti. Berbeda dengan penyakit fisik, gangguan kesehatan mental bisa terjadi karena berbagai faktor atau kombinasinya. Namun secara umum, berikut ini hal yang bisa jadi faktor pemicu gangguan kesehatan. 1. Stres berat atau berkepanjangan. 2. Mengalami peristiwa traumatis seperti pertempuran militer, kecelakaan serius, atau kejadian yang pernah dialami di masa lalu. Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan atau pelecehan ketika masa kecil, faktor genetik atau keturunan, kelainan pada struktur kimia otak, pernah mengalami cedera kepala berat, merasa terisolasi secara umum atau kesepian, menjadi pengangguran atau kehilangan pekerjaan, mengalami kerugian sosial, kemiskinan atau terlilit hutang, mengalami diskriminasi atau stigma negatif, kematian orang terdekat, menjadi tunawisma atau lingkungan perumahan yang buruk, sedang merawat anggota keluarga atau teman. Untuk mengetahui apa penyebab pasti dari gangguan kesehatan mental yang dialami, dibutuhkan konseling lebih lanjut dengan psikolog atau psikiater. Namun jangan takut meminta bantuan profesional. Jika mengalami gejala gangguan kesehatan mental, perawatan dan pengobatan yang tepat dapat membuat gangguan mental yang dialami dapat sembuh dengan cepat. Meski ada juga beberapa orang yang membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk pulih. Namun semakin cepat gejala gangguan kesehatan mental disadari dan diobati, peluang untuk sembuh pun akan cukup besar. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan 7 ciri kesehatan mental. Tanda mental sehat merujuk kepada di mana diri kita berada dalam perjalanan menuju kesehatan mental. Jennifer Kunz kemudian mengajak untuk memeriksakan diri apakah hidup kita mengarah kepada 7 kemampuan inti berikut ini. Yang pertama, komitmen kepada kebenaran. Suatu orientasi mendasar kepada apa yang nyata daripada apa yang ideal. Yang kedua, toleransi, kemampuan untuk menerima aspek-aspek yang bertentangan baik dalam diri maupun pada orang lain. Yang ketiga, kesabaran,
Kemampuan untuk tetap hadir dalam pengalaman-pengalaman yang sulit dan menyelesaikannya secara perlahan seiring berjalannya waktu. Yang keempat, vitalitas. Pengalaman untuk menjadi lebih hidup, lebih terlihat dan lebih bebas dari kekangan. 5. Kendali diri. Kemampuan untuk memiliki dan mengambil tanggung jawab bagi diri sendiri. 6. Kasih. Berakar kepada rasa syukur dan upaya untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi pada yang dikasihi. Dan yang terakhir adalah damai dan selaras dalam diri. Berakar kepada rasa aman yang lebih dalam dengan diri sendiri kepada orang lain, yang dialami sebagai perasaan yang menjadi lebih utuh, sambil mengarah kepada kehidupan dengan 7 kemampuan inti tersebut. Kita menemukan bahwa kita dapat merasa lebih baik dalam hidup, walaupun hanya sedikit lebih baik. Hal ini memungkinkan kita puas, senang, dan kokoh di sepanjang jalan. Adapun ayat-ayat yang menjelaskan tentang ciri-ciri kesehatan mental atau jiwa, diantaranya yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhallazina amanus biru wasabiru warabbitu wattuqullaha la'allakum tuflihum. Artinya, dan wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan ayat yang kedua adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Wala nabluwannakum bisya'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wabashiri sabirin. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Mungkin itu saja yang telah kami sampaikan. Apabila kami ada kesalahan kata, kami minta maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.